Pemuda 18 tahun ditangkap aparat kepolisian setelah kedapatan mencuri ponsel dari 20 wanita teman kencannya di Kabupaten Tangerang, Banten. Ciko ditangkap di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pemuda 18 tahun ini diketahui sudah mencuri ponsel milik 20 wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Tidak hanya di Tangerang, pelaku juga melakukan aksi yang sama kepada wanita di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Modusnya, tersangka mencoba mendekati para wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan lalu mengajak para korban untuk bertemu. Dengan berpura-pura meminjam ponsel korban untuk menelepon, korban kemudian berpura-pura, maksud kami pelaku kemudian berpura-pura untuk tarik tunai ke gerai ATM, kemudian kabur membawa ponsel milik korban. Nah, ini yang juga sedang ramai diperbincangkan begitu ya. Kita langsung coba akan dalami hal ini pemirsa bersama dengan Kapolresta Tangerang, ada Kombes Sigit Dani Setiono. Selamat pagi Pak Kapolresta. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, betulkah informasi ini Pak? Atau mungkin bisa dijelaskan kronologi singkat mengenai hal ini seperti apa? Iya, betul sekali informasi yang sudah disampaikan dari TV1 bahwa Polsek Panongan, Polresta Tangerang, Polda Banten, tanggal 12 Maret yang lalu mengamankan seorang pelaku penipuan dengan modus kencan. Iya, ini sepak terjang pelaku ini Pak, bisa dijelaskan Pak, cakupan wilayah dan modusnya seperti apa? Iya, Mas Arif, jadi pelaku dengan modus berpura-pura sebagai teman kencan, mengawali pertemuan atau perkenalannya dengan korban biasanya dengan komunikasi di media sosial. Kemudian setelah di salah satu akun media sosial kemudian mulai memperdayai korban dengan parasnya yang cukup tampan. Kemudian pelaku mulai meminta nomor telepon atau kontak person dari korban dan mulai melakukan chat secara intens menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah itu mulailah pelaku melakukan hubungan yang intens atau komunikasi yang intens sehingga melakukan tatap muka atau pertemuan secara langsung. Pertemuan pertama biasanya memberikan kesan yang positif. Dalam hal ini pelaku yaitu saudara Ciko itu melakukan pertemuan pertama dengan menjemput korban di kediamannya. Setelah itu pada pertemuan pertama kesan pertama baik, kemudian pada pertemuan kedua barulah aksi dari pelaku dilakukan dengan modus mengajak makan di salah satu tempat makan, yaitu salah satunya di wilayah Panongan, salah satu warung pecel lele. Seperti yang Mas Arif tadi sampaikan, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan berpura-pura untuk meminjam handphone dari korban untuk melakukan tarik tunai dengan alasan handphone milik pelaku sedang lowbat. Demikian. Ya, kalau mendengar kronologi yang disampaikan oleh Pak Kapolresta, artinya ini sudah direncanakan ya, bukan kemudian timbul kejadian tindakan ini karena tiba-tiba. Dan mengapa harus ponsel yang dicuri oleh pelaku ini, Pak Kapolresta? Ya, kami sampaikan bahwa modus seperti ini memang sudah sering kali dan banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat dan cukup meresahkan juga apabila di antara kita tidak kunjung menyadari adanya modus ini. Modus seperti ini tidak hanya menyasar ponsel, tetapi juga ada yang kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dan oleh karenanya tentunya yang kita harapkan dari masyarakat adalah meningkat kewaspadaan, kehati-hatian dari kita. Jadi saudara Ciko sendiri ini sudah beberapa kali melakukan aksinya. Seperti yang disampaikan sudah diinformasikan di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu di wilayah Polsek Panongan dan juga Cikupa, serta ini sudah terjadi 3 kali di akhir tahun 2022. Sementara di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta ini juga sudah dilakukan terhitung mulai awal tahun sampai dengan saat ini di bulan Februari tahun 2023 5 kali kejadian. Pak Kapolres,
latar belakang pelaku apa Pak kesehariannya? Pengangguran Pak? Ya, latar belakang dari pelaku berumur 18 tahun dan berstatus mahasiswa. Dan juga motif dari pelaku setelah didalami oleh penyidik memang digunakan untuk mengatasi kekurangan ekonomi, kondisi ekonomi yang dihadapi dengan alasannya adalah keluarga yang kurang mampu. Tetapi ketika orang tuanya kita hadirkan, sebetulnya keluarga ini mampu membiayai, namun yang bersangkutan berkeinginan untuk membiayai dirinya sendiri. Tetapi setelah kita dalami, kehadirannya di kampus atau di perguruan tinggi juga sering kali mangkir sampai dengan saat ini. Pak, untuk pelaku tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres. Untuk korban Pak, rata-rata korban ini apa statusnya Pak? Ya, korban yang memberikan laporan kepada kami berinisial J, berumur 19 tahun, memang juga seorang mahasiswa, dan juga beberapa korban yang lain yang kami gali keterangannya dari tersangka juga mahasiswa. Sebagian besar berumur sepantaran atau kurang lebih antara 19 sampai 20-an tahun. Dan ini sebagian besar, mohon maaf, biasa-biasa dari keluarga yang biasa, sehingga dengan paras yang cukup tampan dari pelaku ini menjadi senjata utama untuk memperdayai korban, sehingga korban percaya untuk dia kencan keluar. Iya, Pak, iming-iming apa sih Pak kemudian yang ditawarkan atau diberikan oleh pelaku ini hingga kemudian korbannya cukup banyak? Gini, Pak Kapolres tadi bilang katanya kan memang wajah tampan nih, modal nih kan gitu. Tapi emang lihai juga berkomunikasi Itu kayaknya dia ya. maksudnya Pak. Iya, betul sekali. Jadi tersangka dengan catatannya 9 kali melakukan penipuan ini sangat lihai ya, dengan bahasa gaul dan bahasa yang begitu simpatik, menarik perhatian, kemudian meyakinkan korban untuk bisa diajak keluar. Yang ingin kami sampaikan pada masyarakat umum, khususnya remaja putri dan wanita, agar kita meningkatkan kewaspadaan. Seperti kita ketahui bahwa kejahatan hanya terjadi apabila ada 3 faktor. Yang pertama adalah suitable, kemudian motivated offender, dan juga uncapable guardian. Dalam konteks ini, korban dan pelaku kita sudah ketahui, tetapi uncapable guardian atau kurangnya pengamanan, tentunya pengamanan bukan dari pihak kepolisian atau pihak diri sendiri ya Pak ya? Diri sendiri ya. Betul sekali. Jadi baik itu korban yang harus meningkatkan kewaspadaannya, dan juga support system dari keluarga, terutama orang tua. Bagaimana lebih hati-hati dan waspada kepada anaknya dalam mengawasi gawalan maupun orang-orang yang baru dikenal dan tidak mudah untuk percaya terhadap orang yang dikenal. Alasannya memang pelaku ini ingin membayarkan atau ingin mentraktir makan malamnya, tetapi dengan alasan tidak ada uang. Oleh karenanya secara simpel sebetulnya kalau kita baru kenalan, ya kalau memang tidak bisa traktir ya kita saja yang mentraktir. Atau kalaupun handphone itu mau dipinjam, jangan sampai handphone itu lepas dari pantauan kita. Ya, betul. Itu dia. Kalau kata tim di panel kita, modal dusta. Modal dusta. Pak, ancaman hukuman Pak buat pelaku Pak? Ya. Untuk para pelaku Pak? Ya, ini kasus penipuan dan juga pencurian di KUHP dikenakan pasal 3 dan 362 dengan ancaman 5 tahun penjara. 4 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak. Pak Kapolres ini pagi ini sedianya akan memimpin apel. Lihat dong di belakang Pak Kapolres. Terima kasih banyak kesediaan waktunya di TV One, Pak Kapolresta. Terima kasih Bapak, mohon maaf Pak atas waktunya yang tersingkat. Luar biasa, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sehat untuk jajaran juga Pak. Terima kasih. Salam sehat, salam presisi. Sama-sama Pak.